Neuropsikologis adalah bidang studi yang mengkaji hubungan antara fungsi otak dan perilaku manusia. Neuropsikologis melibatkan pemahaman tentang bagaimana otak memproses informasi dan menghasilkan respon perilaku, serta bagaimana kerusakan atau gangguan pada otak dapat mempengaruhi perilaku dan kognisi manusia. Pentingnya menyadari dampak negatif dari paparan terhadap konten pornografi bagi perkembangan mental, emosional, dan perilaku remaja. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan anak kecanduan pada tontonan pornografi diantaranya yaitu lingkungan keluarga, yang kedua kemudahan akses internet, yang ketiga kecanggihan teknologi, dan yang keempat yaitu faktor internal dan lingkungan. Yang kelima yaitu faktor budaya dan masalah psikologis. Neuropsikologi dalam menjaga kesehatan mental anak remaja pada studi kasus anak kecanduan pornografi, di mana seorang neuropsikolog dapat membantu dengan pemahaman tentang bagaimana paparan terhadap konten tersebut dapat mempengaruhi perkembangan otak dan kesehatan mental. Mereka dapat memberikan wawasan tentang dampaknya terhadap fungsi kognitif, perilaku, dan emosional anak remaja, serta memberikan strategi atau intervensi untuk melindungi kesehatan mental mereka. Neuropsikologi juga dapat membantu dalam memberikan edukasi kepada orang tua dan pengasuh tentang cara mengelola dan mengurangi risiko paparan terhadap konten pornografi pada anak remaja. Ya, jadi ada beberapa tips untuk menghindari pornografi. Yang pertama nih, ada yang namanya menerapkan peraturan sejak dini. Nah, jadi setiap keluarga itu perlu menetapkan peraturan di dalam keluarganya yang berlaku terhadap anak-anak mereka. Jadi peraturan itu berisi tentang apa-apa yang boleh atau tidak dikerjakan oleh si anak tadi. Kemudian yang kedua adalah perlunya menerapkan yang namanya sex education sejak dini. Jadi kenapa dimaksudkan kita terapkan sex education? Nah, nanti berhubungan dengan perilaku anak untuk mengurangi potensi si anak untuk menonton pornografi. Nah, jadi sehingga anak tidak penasaran dan bisa membedakan mana hal yang patut atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah batasi akses internet. Nah, jadi setiap akses internet harus dikontrol atau diawasi oleh pihak keluarga, baik ibu maupun ayah. Kemudian yang selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, silakan. Baik, yang keempat, membuat aktivitas bersama anak. Memberikan aktivitas positif dan berkualitas, mengurangi waktu luang yang dapat dimanfaatkan untuk mengakses konten yang baik dan benar. Yang kelima, memberi landasan agama yang kuat, yaitu pendidikan agama yang kuat juga dapat membantu anak memahami nilai-nilai yang benar terkait dengan seksualitas. Dan yang keenam, tanamkan bahaya pornografi bagi anak dan mental. Menjelaskan bahaya pornografi secara jelas kepada anak dapat membantu mereka memahami konsekuensinya. Kita akan minta testimoni dari mahasiswa IAIN Sosbabel, bagaimana pendapat mereka tentang neuropsikologi untuk studi kasus pornografi. Yuk kita lihat. Sangat bagus karena di sini menjelaskan peran neuropsikologi itu sendiri. Karena kebanyakan masyarakat kita itu belum tahu apa sih peran dari neuropsikologi itu sendiri bagi otak remaja dari dampak negatif pornografi itu sendiri. Ya, karena di sini sudah cukup lengkap dan bagus untuk disebarluaskan untuk kalangan masyarakat. Mungkin kayaknya nggak ada deh. Kayaknya sudah cukup kayaknya. Bung Arli, begitu. Menurut saya pribadi sih ya bagus mengenai peran neuropsikologi ini untuk melindungi masa depan, terutama pada otak kan. Karena mengingat
zaman sekarang itu era globalisasi, pada anak itu sangat seperti apa? Mudah terpengaruh oleh lingkungan. Nah, terutama lingkungan dan juga faktor teknologi yang canggih seperti ya kita tahulah ini permasalahan pornografi. Nah, jadi dengan adanya peran ini bisa membantu atau bisa mengurangi dalam permasalahan pornografi pada anak. Itu aja sih. Kalau saya, menurut saya sih setelah saya baca lumayan lengkap sih. Cuman ada beberapa kekurangan mungkin tidak bisa saya sebutkan. Tidak masalah Kak, sebutkan saja, tidak masalah. Intinya ya lumayan lengkap lah. Sangat bermanfaat Kak. Sangat bermanfaat. Lebih baik lagi untuk ditekankan kepada pengaruh dari orang tua Kak. Karena kebanyakan orang tua Indonesia ini bila ingin mendiamkan anaknya, dia langsung diberikan gadget gitu Kak. Karena supaya anaknya itu diam, nggak tantrum lagi. Mungkin sebagai orang tua itu harus melihat anaknya itu bagaimana, harus diawasi kayak gitu. Diawasi. Jadi intinya tadi sama dengan Kak Roland ya. Jadi intinya peran orang tua itu merupakan peran yang utama dalam bagaimana sih tips untuk menghindari si anak dari penyalahgunaan gadget terhadap perilaku kecanduan pornografi. Mungkin itu saja dari testimoni pada sore hari ini. Sekian, terima kasih.